When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, mercy of Jesus to pray, on rocks and hills and mountains tall, God's love so sure shall still endure. Oke, Kolose pasal 1 kita akan membaca sampai ayat yang keempat dan membaca ayat yang keempat juga. Paulus, seorang rasul Yesus Kristus melalui kehendak Tuhan, dan Timotius saudara kita, kepada para orang kudus dan saudara yang setia dalam Kristus yang berada di Kolose, anugerah kepada kalian dan kedamaian dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu berdoa untuk kalian. Sejak kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih yang kalian miliki kepada semua orang kudus. Hari ini kita akan belajar dari ayat yang keempat. Sejak kami mendengar tentang imanmu. Nah, kita mulai dengan doa juga. Bapa kami di surga, terima kasih hari ini untuk firman-Mu. Itu memang berkat tak terkatakan. Sudah beberapa minggu, mungkin sebanyak 7 minggu ya, sekitarnya, kita sudah belajar dari kitab Kolose dan tentang kitab Kolose. Nah, itu kitab yang sangat berguna. Kitab berguna untuk kita ya. Tetapi memang di sini banyak tentang keselamatan, ajaran yang gereja, ajaran dasar ya untuk digunakan di gereja dan berlaku tentang keselamatan pada zaman dan yang sekarang ya. Dan itu menolong kita sangat banyak ya. Dan itu alasan kita suka belajar dari kitab Kolose. Juga kitab yang lain, Perjanjian Lama pun kita suka belajar dari Perjanjian Lama, banyak dijelaskan tentang sifat Tuhan, cara dia melakukan apa yang ia benci dan apa yang dia kasihi, apa yang dia berkati, apa yang ia kutukkan, yang dijelaskan banyak di Perjanjian Lama, yang dia lakukan tentang ciptaan dan semuanya, banyak sejarah juga. Tapi juga di sini di kitab Kolose kita menemukan banyak ajaran yang tentang gereja dan keselamatan yang melalui Yesus Kristus ya. Dan kita akan review sedikit dari ayat 1 tentang Paulus, rasul ya. Rasul kita sudah tahu, sudah pelajari bahawa dia rasul yang melalui dia Tuhan berikan banyak penjelasan tentang Injil yang berlaku pada saat ini, berlaku pada zaman gereja ini ya. Nah, itu dari Rasul Paulus sudah kita pelajarinya. Dan karena kehendak Tuhan dia menulis ini ya, karena se-Alkitab diberikan melalui ilham Tuhan. Itu dari 1 Timotius pasal 3 ayat 16, mungkin saya sudah sebutkan kemarin juga ya. Ayat kedua, kepada dia menulis surat ini kepada para orang kudus ya. Orang kudus memang kita sudah lihat itu orang yang kudus karena dikuduskan Tuhan ya. Dan para orang yang diselamatkan bisa disebut orang kudus. Wah, itu berkat ya, bisa bilang seperti itu. Nah, kepada para orang kudus dan saudara ya, waktu diselamatkan kita juga menjadi anggota keluarga Tuhan dan sudah ada rumah, ada keluarga ya. Itu membuat enak sekali, itu menolong kita. Dan juga kita sudah lihat bukan hanya menolong kita setiap hari, tapi membuat hubungan benar, membenarkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum diselamatkan kita musuh Tuhan, setelah diselamatkan menjadi anak dia ya. Anugerah kepada kalian dan kedamaian. Kita sudah lihat anugerah selalu sebelum kedamaian. Kita hanya ada kedamaian dengan Tuhan karena dia sudah memberikan anugerah dan menunjukkan kasih dan anugerahnya melalui Yesus Kristus ya. Dari Tuhan. Jadi kedamaian dari Tuhan bisa kita miliki di dalam Yesus Kristus ya. Ayat yang ketiga, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus dengan selalu berdoa untuk kalian. Kemarin kita belajar itu ya.
mengucap syukur dan menjadi orang yang bersyukur itu sangat penting. Kita bersyukur bukan membayar keselamatan, kita bersyukur karena Tuhan sudah berikan keselamatan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sangat bersyukur ya, dan mengucap syukur. Nah, di sini mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengan selalu berdoa untuk kalian. Seperti kemarin kita pelajari, jangan kita lupa waktu berdoa mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Ia lakukan. Bisa bilang terutama hal-hal rohani, tapi memang bersyukur juga untuk hal yang jasmani. Makanan, sebelum kita makan, kita mau kembalikan syukur atau mengucap syukur, mau bilang terima kasih kepada Tuhan sebelum kita makan, karena itu berkat yang dari Dia. Ayat yang keempat hari ini, sejak kami mendengar, jadi mereka mengucap syukur dengan selalu berdoa, sejak kami mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus. Waktu pada saat dia mendengar tentang iman mereka, kemudian dia mulai mengucap syukur. Dia sangat bersyukur karena bisa dengar tentang iman mereka, tapi bukan hanya karena dengar, tapi karena mereka ada iman yang seperti itu kepada atau dalam Yesus Kristus ya. Dan tentang kasih yang kalian miliki kepada semua orang kudus. Jadi dia bilang sejak. Oke, kita pikir sedikit tentang itu. Mereka mulai, saya bilang Rasul Paulus dia mulai pada saat ya dia mendengar, dan kemudian meneruskan atau terus mengucap syukur ya. Dan ayat 3 sudah menjelaskan dengan berdoa. Dia mengucap syukur dengan berdoa dari saat dia mendengar, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa, dijelaskan ayat yang ketiga, dan ini pada waktu ini dijelaskan ya. Dan dia mulai dan meneruskannya. Nah, kita bisa bilang seperti ini, apa yang kita butuhkan hari ini adalah orang yang setia. Nah, dijelaskan di sini selalu berdoa, mengucap syukur. Dia bilang sejak kami. Nah, itu tidak banyak orang bisa bilang seperti itu. Selalu berdoa untuk kalian sejak mendengar ya. Nah, kalau itu bertahun-tahun nggak tahu, tapi memang dia mulai dan dia terus berdoa untuk mereka ya. Nah, itu kita lihat tentang kesetiaan ya. Dia berdoa dengan setia, dia terus berdoa untuk mereka, terus mengucap syukur. Jadi kita juga mengucap syukur hari ini, besok juga bersyukur kepada Tuhan hari ini, besok, lusa, dan diteruskan ya. Dan sifat manusia sering yang baru, tidak baru lagi, kita suka berhenti. Itu sifat manusia, menjadi lemah dengan melakukan hal tersebut. Nah, itu karena kita masing-masing manusia, kita semua bisa merasakan hal itu terjadi. Kita mulai suatu misalnya olahraga. Hari ini kita akan berolahraga dengan semangat, naik sepeda. Saya juga ya, naik sepeda, tapi dan pikir, oh ya harus diteruskan. Besok kata lusa baru kali seminggu harus olahraga supaya lebih sehat ya, supaya lebih tubuh kita lebih tahan, lebih semoga tidak kena penyakit, dan juga supaya waktu kita belajar apa saja tubuh lebih enak ya. Semoga itu harapan kita ya. Dan mulai dengan semangat, tapi besoknya sibuk ya. Mungkin besok saja ya. Sekarang banyak yang harus dilakukan, jadi nggak jadi gitu. Nah, itu manusia ya. Kita sering rasa seperti itu. Nah itu hal yang jasmani ya. Nah, walaupun olahraga itu menolong kita ya, tapi memang dibandingkan olahraga atau latihan rohani, itu memang sangat sedikit, yaitu yang jasmani manfaatnya sedikit, kita rasakan lebih baik. Tapi yang terpenting, firman Tuhan juga menjelaskan di 1 Timotius ya, tentang olahraga itu atau latihan jasmani hanya menolong sedikit, tapi dibandingkan dengan yang rohani, memang yang rohani sangat menolong kita. Nah, tapi kelemahan kita mulai dengan semangat, kemudian berkurang. Nah,
bisa ada alasan juga kita sakit, bisa sulit belajar apa saja. Tapi memang kita tidak boleh kehilangan semangat untuk membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Banyak orang juga rajin ke gereja setelah diselamatkan beberapa bulan ataupun beberapa tahun kemudian menjadi capek, menemukan masalah, di gereja nggak seperti dulu, tapi itu sebenarnya mereka yang tidak sama seperti dulu. Firman Tuhan nggak seperti segar waktu membacanya, tapi pada hal itu kita yang menjadi tidak segar. Kita harus menyegarkan diri dengan firman Tuhan. Jangan pikir itu firman Tuhan yang nggak seperti dulu gitu, atau gereja, atau pelayanan, atau apa saja. Nah, karena kita manusia, sering kita ada masalah dengan kesetiaan, ya, dengan terus-menerus melakukan hal yang sudah diberikan Tuhan, ya. Jadi sering sekali orang tidak terlalu membaca firman Tuhan. Banyak orang Kristen bisa bilang hampir sama sekali tidak membaca firman Tuhan di rumah. Nah, itu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan hanya menulis satu buku, ya, yaitu Alkitab. Itu buku satu-satunya yang dia tulis gitu. Nah, kalau dia menulis satu buku, di dalamnya semua yang kita butuhkan kehidupan, mengapa tidak dibaca? Buku yang lain dibaca dan seterusnya. Jadi kita harus semangat untuk meneruskannya, dan kita perlu, seperti saya bilang waktu berdoa, Tuhan menegur kita, ya, dan menguatkan. Tapi sering supaya dikuatkan kita harus ditegur, ya, dan itu enggak selalu senang, ya, ada itu. Nah, tapi itu yang kita perlukan supaya menjadi setia, ya. Kita harus setia. Rasul Paulus berdoa dengan setia juga. Dia setelah dia diselamatkan, dia langsung mulai ikut kehendak Tuhan untuk kehidupannya, dan sampai setelah kita sampai saat dia mati pun masih bersemangat ikut rencana Tuhan untuk kehidupannya. Nah, kita bisa bilang banyak yang mulai, sedikit yang selesai, ya. Nah, itu sering terjadi. Banyak yang mulai tapi tidak diselesaikan tugasnya. Dalam kehidupan mulai mau ikut rencana Tuhan, ada semangat, tapi pada akhirnya berubah. Dan sering kita menuduh, tapi orang lain berubah, gereja berubah, teman berubah, tapi itu kita yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani kita. Masing-masing kita yang bertanggung jawab. Kita berharap si gembala gereja memimpin kita dengan baik dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat. Itu harapan kita, dan memang itu sangat kita butuhkan. Tapi di depan Tuhan kita masing-masing akan bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita. Dan kalau kita rasa bertanggung jawab, datang ke gereja, kita merasa kita membutuhkan sesuatu. Kalau dari khotbah yang memang seperti kering, nggak ada segarnya, mungkin rasanya dia nggak siapkan atau apa saja. Tapi kalau kita siap, pasti kita dapatkan dari situ, ya. Nah, itu kita yang memang membuat berbeda kalau dapat atau tidak dari firman Tuhan. Dan kalau tidak merasa dapat banyak, kita bisa setia saja. Kalau kita olahraga di jalan naik sepeda, tidak selalu merasa seperti menolong banyak banget hari ini, ya. Tidak selalu merasakannya dari satu hari, tapi 5 tahun ke depan coba lihat berbeda atau tidak. 10 tahun, 20 tahun, ya, nanti kita semua akan menjadi tua. Ada 2 pilihan, mati muda atau menjadi tua, ya. Jadi kita mau setia dengan Tuhan sampai kematian, ya.